Selamat pagi semuanya, selamat pagi Miss Yulinda sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Administrasi dan Manajemen. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 kelas 1B pagi akan menjelaskan atau mempresentasikan kepemimpinan dan motivasi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasikan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan ini meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Nah, dari batasan tersebut dapat kita ketahui bahwa kepemimpinan atau memimpin adalah usaha untuk menggerakkan orang lain atau bawahan yang dipimpin supaya dapat bekerja sama menuju tujuan yang diinginkan bersama yang dianggap penting bagi kita atau bagi suatu kelompok. Nah, di sini ada arti pemimpin dari beberapa ahli. Yang pertama, DRS Malayu, SP Hasibuan. Pemimpin adalah seseorang yang wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, Robert Tanembuan. Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab agar semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Profesor McCoby, pemimpin pertama seseorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius dalam artian menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif, kendatipun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang berlainan. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang mampu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya. Yang kelima, menurut Davis dan Villey, pemimpin adalah seseorang yang mendidikkan suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Yang keenam, ada nih menurut Pancasila, pemimpin yang harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong dan menuntun dan membimbing asuhannya. Ada 3 keterampilan kepemimpinan, antara lain technical skill yang berarti suatu kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, human skill berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim atau kelompok bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, conceptual skill atau keterampilan konsep. Berarti seorang wirausaha mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk kerangka kerja dan konsep-konsep lainnya dalam memudahkan pekerjaan. Nah, lanjut ke pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Arti motivasi adalah alasan yang mendasar sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Nah, bisa dikatakan seseorang yang dikatakan memiliki motivasi yang tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dalam mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Berbeda dengan motivasi dalam pengertian di masyarakat, seringkali disamakan dengan semangat. Seperti contohnya, misalnya saya ingin adik saya memiliki motivasi yang tinggi.
Dalam statement ini bisa diartikan saya sebagai kakak menginginkan adik saya memiliki semangat belajar yang tinggi. Maka perlu dipahami bahwa ada perbedaan penggunaan istilah motivasi di masyarakat. Ada yang mengartikan motivasi sebagai sebuah alasan, ada juga yang mengartikan motivasi sebagai semangat. Nah, beberapa ahli berpendapat tentang motivasi. Yang pertama, menurut Stanley Vance, tahun 1982, motivasi pada hakikatnya adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. Yang kedua, menurut Tehani Handoko tahun 2003, motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Robert Dabin tahun 1985, motivasi adalah kekuatan kompleks yang membuat seseorang berkeinginan untuk berkeinginan memulai dan menjaga kondisi kerja dalam organisasi. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Sudarwan Damnim tahun 2004, motivasi adalah setiap kekuatan yang muncul dari diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia kerja atau pelantaran kehidupan pada umumnya. Yang kelima, atau yang terakhir, menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2002, motivasi adalah kondisi yang berpengaruh mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. Bisa kita simpulkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang atau kita untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga kita dapat mencapai tujuannya. Nah, di sini ada 3 unsur-unsur motivasi. Yang pertama, tujuan. Manusia adalah makhluk bertujuan. Meski tidak ada manusia mempunyai tujuan yang benar-benar sama. Yang kedua, kekuatan dari dalam individu. Kekuatan ini berakumulasi dan menjemah dalam bentuk dorongan batin seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Yang ketiga, keuntungan. Manusia bekerja ingin mendapatkan keuntungan adalah manusiawi, atau itu seperti bisa dikatakan itu hal yang wajar bagi kita. Meski harus dihindari sikap yang hanya ingin bekerja manakala ada keuntungan langsung yang diperoleh. Jadi kita harus hindari sikap kita yang memikirkan keuntungannya atau seperti keuntungannya. Kita juga harus memikirkan kerja kita apakah sudah benar atau sesuai dengan prosedur gitu. Nah, ada pendorong motivasi. Motivasi seorang sering dipengaruhi oleh 2 hal berikut. Seberapa mendesaknya suatu kebutuhan. Maksudnya ini, misalnya kita merasa lapar nih. Nah, namun kita juga harus menyelesaikan tugas yang deadline-nya yang harus kita segera mungkin lah kita kerjakan. Nah, kalau kita merasa sangat lapar, pasti kita akan menduluankan makan, kan? Tapi apabila kita masih belum terlalu lapar kali lah, kita pasti akan memilih untuk menyelesaikan tugas kita. Nah, yang kedua, anggapan bahwa suatu kegiatan akan memenuhi suatu kebutuhan. Nah, misalnya ini ada 2 kebutuhan yang mendesak keinginan untuk menyelesaikan tugas atau makan. Nah, perspektif tentang bagaimana kita memandang 2 kebutuhan tersebut sangat menentukan mana yang akan diprioritaskan. Kalau kita berpikir, kita ini kayaknya akan dipecat karena tugas kita tidak selesai, kita pasti akan mengorbankan waktu makan siang kita dan memilih untuk mengerjakan tugas. Nah, sebaliknya, jika kita merasa kita tidak akan mendapat masalah atau tidak langsung dipecat,
Walaupun pekerjaan itu tidak selesai, pasti kita akan pergi untuk menyelesaikan makan siang kita. Orang yang dapat termotivasi karena kepercayaan, nilai, minat, rasa takut, dan sebagainya diantaranya adalah faktor internal, seperti kebutuhan minat dan kepercayaan. Faktor lainnya yaitu faktor eksternal, misalnya bahaya, lingkungan, atau tekanan dari orang yang dikasihi. Tidak ada proses yang mudah dalam motivasi, kita harus selalu terbuka dalam memandang orang lain. Nah, sekian saja yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.